Bisa juga diikuti lewat YouTube, linknya sudah di-on-kan. Mau di Magdal. Ano, kami datang di sini. Nunggu dulu. Gimana ya? Oh, bon. Hari boleh ini lagi Nampak kata. Wacan kok dengan angkan nada. Ya boleh pembuka karena. Oh benar ya, Bang. Belum Pak Juli belum ingin, Pak Juli partisipan Indonesia. Mati. Masa. 2 menit lagi lah video. Bah. Belum. Sudah. Ustaz ya, Sudah dibuka, Pak. Yang YouTube. Baru betul nak ruang. Enggak apa-apa, Pak. Tadinya 2 orang. Saya enggak paham, enggak apa-apa mungkin, Pak. Yang apa, Pak? Yang Zoom, Pak? Yang Zoom. Iya. Anak biru. Biru. Tapi kan maksudnya enggak dosen. Sebentar. Ya. Dah. Apa Faisal tanya? Kan ini ada beberapa materi yang pertanyaan 8. Apa linknya boleh dimasukkan di beberapa materi orang biar bisa masuk. Kan 8 mata pelajaran. Bisa enggak? Sama Alia juga kurang 8 mata pelajaran, kurang 2 itu kan. Alat ya. Biar kita gitu Mas ya. Ya wes. Oke. Terima kasih ya. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Teguh Baida. Di video kali ini bakal main Roblox lagi ya. Kita jangan botak ya, mana rambutku. Di sini orang kayaknya pada botak semua. Nih coba lihat, dia cewek kan? Gak bisa. Diangkat Diarahkan saja semuanya sama. Kali ini kita bakal Coba Bim, tak ngakan Bim.
Pengiraman bumiro, keluar mulu. Ini sepuluh tahun ya. Tanong na yun. Yan agak berdupa, ini yang bata yan. Apa? Ya. Beli siapa cerugi, Pak? Bepun ros raja BTP bisa super. Bisa ada dua. Oh, ada dua. Rồi tàn còn phơi, tàn còn phơi. Nè, đi. Đây cho rút rồi. Đây cứ ngàn giờ đi cho rút. Đâu lên mai của mà còn một lồng còn được có thực phố ok cùng buổi thì lượng trong quá khi phù hợp được mana mà em mà có chú có những người mà anh mau coi này rồi à mau coi iya naiknya posisinya suara menekan diri depan benar-benar betul untuk handphone mengalami suara tidak terdengar boleh disangan oleh bisu sama demo si con bungos rồi cứ trôn ngon nó hả chú vừa bị ăn đi đi udah saya buka yang pengalaman usul yang ban bun musuh ya mandin nak pun gitu masih gini nih iya tunggu tak ada nak kata satu
Kan bebek nyambi anu. Buan tak punya kerjaan saya. Kan bebek nyambi anu kue tar kali sa. Itu. Oh, saya tahu. Tadi itu Pak Jumanto. Terus mulai kamu mulai. Enggak punya sinyal lah kok. Jangan banyak. Yung ginuro rin nga rin kilo-kilo. Pwede saya ako doon, pwede saya itong ton. Toro. Ayun doon kayo kan. Apa niya? Munang natin kayo, bara yun. Ayan ang nang buhay korse. Pahambaran. Itong ton kan sa moro rin, doon ka na dyan. Yung sila dyan yun. Ay, iya. Mailit siya. Ngebot Korea. Lama kapong tambang. Kan kok. Mandi ya. Ambo. Tanah kan? Nene dong. Tanah nak. Mana nambah Jipin? Mau di saya. Nana nampin mo dalam. Apa sih dia? Baik itu lu jalan. Dia tak ada mu dan punya. Bocor lu. Llama. Embas na la kamasta. Mekar. Ako mamili ka sa. Kita keluar ya. Hindi na hindi na matalo. Ano ba lang ibo yung kuy kintu ka timpale diyan. Ang kuy taro mana? Pamili. Belum boleh. Ini nak boleh ni. Ini boleh ni asal. Orang mau 11. Kok lawang pembicara kok di mute dewe iki piye? Iya, Pak. Di mute. Ditelepon.
Memang tidak ada suara Pak ya? Halo? Halo? Yang sudah dimulai atas nama Statistika Adibuana, tapi mic-nya belum di-on. Bapak Ibu, mohon maaf. Terus diarahkan. Mohon maaf Bapak Ibu, yang panitia, mohon maaf Bapak Ibu panitia, yang akun Statistika Adibuana itu di layar kami masih off, masih mute mikrofonnya. Jadi kami tidak bisa mendengar dengan jelas. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih informasinya. Hilang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon to all webinar viewers from all universities around Indonesia. I'm Nunung Nuryati, will be your moderator today. Welcome to the first webinar of Pragmatic Discussion Forum. Webinar ini terselenggara atas kerjasama antara Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan Universitas Dianuswantoro Semarang dan Pragmatic Discussion Forum atau disingkat PDF untuk memudahkan menyebutnya. PDF ini embrio untuk diformalkan menjadi Asosiasi Pragmatik Indonesia. Forum ini berasal dari ide Bapak Faisal Resdianto. Beliau adalah dosen IAIN Salatiga yang ingin mempertemukan ide pragmatician dan pragmatic learners agar dapat sharing ilmu pragmatik agar nantinya dapat menghasilkan teori pragmatik ala Indonesia. Saat ini PDF sudah eksis dalam grup WhatsApp di mana anggotanya sudah 256 dan grup Telegram di mana saat ini anggotanya sekitar 335. Dan wujud nyata dari forum ini adalah diadakannya webinar ini dengan judul Pragmatik Dunia Linguistik Tidak Selebar Daun Kelor. Adapun agenda webinar hari ini adalah persiapan, lalu pembukaan oleh moderator, sambutan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI Adibuana, Dr. Siaswati MPD, sekaligus akan membuka secara resmi webinar Pragmatic Discussion Forum, Series 1. Lalu, materi utama webinar akan disampaikan oleh Dr. Andes
Jumanto, MPD. Dan diikuti oleh question and answer, dan penutupan akan dilaksanakan kembali oleh Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI Adibuana, dan selanjutnya adalah salam perpisahan peserta webinar, dan terakhir adalah selesai. Baik, Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah pembukaan oleh Ibu Dr. Siaswati MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Nunung. Bisa kedengaran ya suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya warahmatullahi hormati wabarakatuh. narasumber Bapak Mari kita lihat dulu Bu Yaya kan? Jumanto MPD. Yang saya hormati Ketua Pragmatic Discussion Forum Bapak Faisal Dianto, SRM. Terima kasih yang saya hormati juga Bu Nunung, Ibu Dr. Nunung Nurjati SMPD, para peserta webinar dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Mengawali kegiatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara webinar dengan tema Dunia Linguistik Tak Selebar Daun Kelor, dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah SAW, Nabi besar kita semuanya, untuk keluarga, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari ini, Sabtu 13 Juni 2020, saya selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI Adibuana Surabaya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya webinar ini. Webinar ini telah dilaksanakan sebagai bentuk keprihatinan terhadap terjadinya pandemi COVID-19 dan untuk tetap semangat belajar dan berbagi ilmu pada bidang linguistik dan juga pragmatik secara keseluruhan. Dan tujuan diadakannya webinar ini adalah meningkatkan pengetahuan, terutama bidang pragmatik, agar dapat lebih dikenal dan dipahami serta diterapkan di tengah-tengah masyarakat umum. Oleh karena itu, marilah kita belajar bersama dengan narasumber Bapak Dr. Andes Jumanto MPD dari Universitas Dian Nusantara Semarang. Demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan tema pragmatik Dunia Linguistik Tak Selebar Daun Kelor, saya nyatakan dibuka dan dapat dimulai. Selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembukaan secara resminya kepada Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris Unipa. Selanjutnya adalah saya ingin menyampaikan mengenai tata cara webinar ini. Selama penyampaian materi, semua audio kami harapkan untuk di-mute, supaya pelaksanaan penyampaian materi bisa berlangsung dengan lancar. Pada saat question and answer, kami memberi kesempatan kepada penanya, 3 penanya langsung. Bapak Ibu silahkan bisa memberikan tanda dengan raise hand atau menyampaikan dengan suara. 3 penanya langsung bisa menyatakan pertanyaannya kepada narasumber, dan 3 penanya yang akan kami ambil dari chat box. Oleh karenanya Bapak Ibu, selama penyampaian materi, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya di dalam chat box, supaya nantinya bisa dipilih oleh narasumber untuk dijawab. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali penyampaian materi, saya akan bacakan
biodata singkat dari narasumber Bapak Dr. Andes Jumanto. Saya akan bacakan. Bapak Jumanto, simply Jumanto, completed his doctorate degree, a PhD in linguistics from Universitas Indonesia in 2006. He is a senior lecturer of ELT and linguistics or pragmatics for graduate and postgraduate studies since 1992. His most recent office is Head of English Language Department, Faculty of Humanities, Universitas Dianuswantoro Semarang, Indonesia. As an associate professor of humanities, Jumanto's research interests include ELT, pragmatics, discourse analysis, semiotics, translation practices, cross-cultural understanding, cross-cultural misunderstanding or cultural shock, and verbal and non-verbal communication. He is presently working as the project of discourse, context and text, distant and close language in Indonesian context, as well as within English-speaking interpersonal context. Characters Language Project, and the last is Pragmatics within Cognition. Beliau juga mempunyai penerbitan yang cukup banyak yang sudah tersebar di jurnal internasional, nasional, maupun karya-karya fenomenal ilmiah yang lain. Dan beliau mempunyai ID di Scopus, Google Scholar, Sinta, dan ORCID. Bapak Ibu bisa menemukan nama beliau di penerbitan-penerbitan berikut yang tadi saya sebutkan. Tanpa menunda lebih lama, saya persilakan kepada Dr. Andes Jumanto, MPD, untuk menyampaikan materi pragmatik, tidak hanya selebar daun kelor. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Suara saya bisa kedengaran, Ibu Dr. Nunung? Bisa ya? Jelas, Pak? Jelas, ya. Oke, thank you very much. Cukup jelas. First of all, I'd like to send my gratitude. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada IAIN Salatiga, utamanya pada Pak Faisal, kemudian pada Universitas PGRI, ya Unipas PY, utamanya pada Dr. Siaswati dan Dr. Nunung, yang atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat pertemuan ini terjadi. Well, I'm not speaking English. Actually, I want to speak English, but because we are talking about content, not skills, karena kita bicara masalah isi, pragmatik yang relatif baru, mungkin saya akan bisa menggunakan bahasa Indonesia, meskipun contoh-contohnya nanti pada bilingual. Well, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, saya mengucapkan terima kasih untuk bisa hadir hari ini. Di sini ketemu saya secara virtual, mungkin meskipun belum secara langsung ketemu, saya ucapkan semoga semuanya sehat, bebas dari kendala, mara bahaya, penyakit dan sebagainya yang sekarang sedang melingkungi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, nama saya Jumanto, ya. Itu memang ejaan lama, udah tua, 52 tahun. Ya, itu Jumanto. Enggak pakai D, tapi langsung Y. J lama. Well, the topic today, I'd like to talk about actually pragmatik dunia linguistik tak selebar daun kelor. Sebetulnya saya ingin mengatakan pragmatik itu luas.
ya, luas. Jadi saya nanti akan bicara berdasarkan slide. Mohon maaf agak lama. Tidak melulu tentang buku saya itu yang 2011-2017 edisi kedua, tetapi lebih dari itu Bapak Ibu bisa bertanya tentang presentasi saya, kemudian juga bisa bertanya tentang buku itu. Ini bukan promosi buku, zaman sekarang buku tidak begitu earning money, tetapi bisa membantu semua orang. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menampilkan slide, ya cukup banyak ini. Moga-moga tidak bermasalah. Ya, ya ini. Ya, Dr. Nunung, slide-nya jelas nih? Jelas ya? Baik. Jelas, Pak. Ya. Baik, kalau kita bicara pragmatik, ya, kalau kita bicara pragmatik itu kita tidak boleh tidak harus bicara budaya. Ya. Makanya pragmatik dunia linguistik asli Dawn Keller kali ini saya mengangkat pragmatik human acts within culture. Kenapa human acts? Nanti Bapak Ibu akan tahu bahwa itu yang utama dalam pragmatik. Ya, ini nama saya, ini secara akademik Jumanto ya, biasa untuk tuntutan luar negeri. Baik, kita akan bicara di sini budaya secara sekilas saja bahwa budaya itu adalah cara menyeluruh dari kehidupan kita, kemudian sebagai lensa, kemudian yang membuat kita juga sebagai manusia itu adalah budaya. Kita tidak bicara budaya, tetapi ini kita sentuh sedikit. Kemudian dari budaya itulah kita akan hidup dalam dua dunia, dunia materi dan dunia simbolik. Ini manusia yang normal selalu hidup dalam dunia ini. Makanya nanti dalam buku saya perkenalkan juga namanya bahasa objek dan bahasa meta. Object language and meta language. Meta bahasa objek dan meta. Ini berasal dari ini Bapak Ibu. Yang membuat budaya itu ada materi budaya materi dan budaya simbolis. Ini kita lihat semuanya ini adalah simbol-simbol nonverbal ya sebelum kita masuk ke bahasa. Material culture includes the objects associated with a cultural group, such as tools, machines, utensils, buildings, and artwork. Ya, ini cepat saja. Baik Bapak Ibu sekalian, kita dari budaya materi dan simbolik ini kita bisa melihat di sini contohnya symbolic culture. Ya, kemudian juga kita lihat ini the meaning of red light depends on the context ya. Ini red light policy, ini kayak begini, red light ini mungkin adalah bar, kemudian red light ini adalah simbol-simbol yang semuanya bergantung konteks ya. Ini juga simbol-simbol juga, ini ada vote, ada bendera dan sebagainya. Ini adalah simbol-simbol yang kita hidup Bapak Ibu sekalian. Kemudian manusia dengan menggunakan human acts terciptalah suatu budaya ya. Nah, ini kita masuk ke teks. Nah inilah sebagai pragmatisian Bapak Ibu kita tidak boleh membedakan atau menutup diri terkungkung dalam tembok. Mohon maaf Pak Yu, mohon maaf slide-nya belum terlihat. Slide-nya. Oh belum, hostnya belum Bu, hostnya dipindah. Oh belum ya, aduh maaf saya pikir, aduh sebentar. Share screen. Oh iya, sebentar. Loh, tapi suara tadi saya sudah masuk ya? Ya. Sudah Pak Yu, sudah terlihat. Oke. So sorry. Waduh. Ini gara-gara gara-gara sedikit panik karena melihat katanya 1.000 orang. Enggak, just kidding. Oke, sedikit. Oh, saya pikir tadi ya. Makanya kok foto saya nggak ada. Oke. Jadi ini penekanannya pada human acts, tapi suara tadi saya sudah masuk ya. Jadi saya terus saja, ini simbol-simbol, kemudian what is culture, tadi saya sudah masuk. Kemudian ini budaya materi dan budaya simbolik, kita masuk sini. Nah, kita nanti akan masuk pragmatik.
Sebentar. Nah, disinilah kita akan masuk nanti ke pragmatik. Jadi manusia dengan menggunakan human acts itu ada yang menciptakan budaya. Sehingga budaya inilah yang namanya kita sebut teks. Ya, jadi teks ini kita keluar dulu dari ruang kelas, kita masuk ke sini. Mohon nanti bisa masuk dulu dalam satu pemahaman. Jadi teks itu adalah ini ada budaya, ini kita sebut teks, hasil dari tindak manusia. Kemudian teks itu ada dua, verbal dan non verbal. Ya, ini dari sisi formnya, dari bentuknya ada verbal dan non verbal. Dari sisi maknanya tadi, maknanya dari ada object language, ya, dan meta language. Oke, kita terus. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini tidak selebar daun kelor, nanti saya kaitkan apa hubungannya dengan penerjemahan, kemudian literature, kemudian linguistik. Kita masuk dulu what is text. Saya mengikuti Mei 98, kemudian 2001 mungkin ada buku yang baru lagi bahwa namanya discourse itu adalah teks tambah dengan konteks. Ya. Dalam buku saya itu sudah dalam buku kita sampaikan bahwa discourse itu abstrak, teks itu yang konkret, ya, sementara konteks itu yang melingkunginya. Jadi sebagai teks adalah apa itu teks? Teks adalah vehicle, dia sebagai wahana dari bentuk yang diserap atau dipersepsi oleh indera kita. Kalau kita inderanya 5 ya, kita tidak bicarakan indera ke-6 karena itu sudah tinggal ilmiah. Kita inderanya cukup 5 aja. 5 inilah bisa, kemudian teks itu non-verbal dan verbal, dan di dalamnya ada form dan meaning. Non-verbal teks misalnya adalah pictures, images, dances, dan sebagainya. Ya, di sini dalam buku tersebut saya membicarakan text of sight, artinya yang kita persepsi dengan mata, text of hearing yang kita persepsi dengan telinga, kemudian touch yang kita persepsi dengan sentuhan, text of taste yang kita persepsi dengan lidah. Ini saya ngemut permen ini. Jadi ini saya tahu yang saya ngemut adalah permen karena saya bisa mempersepsi dengan text of taste. Jadi permen ini adalah text of taste. Kemudian text of smell. Tetangga masak, kita mencium, oh itu juga kita juga mempersepsi. Kemudian itu yang semua teks. Kemudian kalau verbal teks itu kan kita sebut dalam pragmatik kita sebut utterances. Utterances ini mewakili expressions atau linguistic units ya. Untuk verbal text ini yang dimaksud teks verbal ini adalah elaborasi bentuk dari unit terkecil dari bahasa, yaitu fonem dan morfem. Semua yang mengelaborasi itu dalam bentuk tulisan maupun ucapan. Nah, ucapan medianya kan udara, kalau tulisan medianya adalah kertas dan sebagainya. Itu kita sebut verbal text. Ya, di sanalah verbal text inilah dalam pragmatik kita sebut utterances. Bapak Ibu sekalian, kita masuk lagi. Kita sebelum masuk ke pragmatik, kita bicarakan verbal text within linguistic, literature, and translation. Jadi verbal text dalam linguistic, literature, and translation. Jadi verbal text tadi terdiri dari form and meaning. Kemudian form ini dalam buku saya sebut idiotext. Jadi form ini antar orang, jadi membawa idiolek seseorang. Ini kita sebut idiotext. Kemudian ada teks yang bentuknya itu membawa ideologi. Saya sebut idiotext. Komunal, misalnya komunitas orang goes, itu mungkin adalah idiotext. Kemudian yang sudah nyebar ke masyarakat, keluar dari komunitas milik bersama, masyarakat kota, masyarakat Indonesia, atau masyarakat yang sudah luas, kita sebut sosiotext. Atau sosial. Kemudian jadi ada teks yang sifatnya interpersonal, ada teks yang sifatnya komunal, community based, ada teks yang sifatnya sosial. Kemudian dari sisi meaning, dalam interpersonal meaning yang idiolek ketemu idiolek tadi, itu interpersonal meaning ini banyak pada mikropragmatik nanti. Ya, pada pragmatik, jadi orang marah, bagaimana, termasuk hierarki tindak tutur ini ada dalam interpersonal meaning. Kemudian dari tataran meaning, ideologi atau myth, artinya teks yang diusung oleh kelompok atau komunitas ini kita sebut ideologi.
Ideologi bisa berkembang menjadi myth. Iklan rokok itu semuanya menawarkan makna yang kita sebut ideologi. Ya, nah ideologi ini biasanya dalam periklanan kita masuk ke menciptakan mitos. Kemudian sosioteks itu bisa ideologi dan bisa mitos. Intinya apa Bapak Ibu sekalian? Intinya dari segi form dan meaning kita bedakan bahwa ini alurnya begini. Yang satunya adalah yang bisa dipersepsi, bentuknya, wahananya, yang satunya adalah makna. Nah, ini sebelum kita masuk ke pragmatik. Bapak Ibu sekalian, ini kita masuk linguistic studies. Ini bisa kita skip, tetapi linguistic text itu utterances spoken atau linguistic units written. Ya, ini bisa kita sebut linguistic text. Utterances spoken bisa dianalisis biasanya dengan conversational analysis. Kemudian linguistic unit bisa dari sound tadi, word, phrase, clause, sentence, dan sebagainya masuk sintaks. Kemudian Bapak Ibu, linguistic researches biasanya kalau ditekankan pada form, itu namanya adalah teks linguistik. Sementara kalau ditekankan pada meaning, itu bisa, artinya sudah sifatnya fungsional. Ya, kalau yang atas sifatnya formal, ada yang nyebut ngotak-ngatik linguistik kayak matematika, ya gitu kan. Yang bawah, yang meaning, kita sebut fungsional. Fungsional itu adalah sentuhan linguistik, sentuhan form dengan bidang lain. Misalnya pragmatik itu sentuhan dari bidang linguistik dengan komunikasi, psikolinguistik dengan psikologi, sosiolinguistik dengan sosiologi, neurolinguistik dengan medicine. Medicine itu kedokteran. Ini linguistic studies. Kalau kita masuk ke teks dan form dan form dan meaning, kita masuk dalam literary studies, ini semuanya bisa manfaat ya. Ini kita bisa poem, novel, drama, and movie. Sementara literary researches on poem, novel, drama, and movie. Kalau penelitian sastra itu ditekankan pada form, biasanya kita kan berpikir kategori gaya sastra, kemudian struktur dari cerita, kemudian dan lain-lain. Ini namanya kita sebut sastra formal. Ya. Kalau penekanan penelitian sastra pada makna tadi, berarti biasanya menekankan pada makna interpersonal tadi, atau ideologi, atau mitos. Nah, ini kita namakan sastra fungsional. Kita masuk ke penerjemahan. Ini adalah applied linguistics yang masuk penerjemahan. Biasanya namanya penerjemahan itu biasanya we are dealing with bilingual text. Teks dari bahasa sumber dan bahasa target. Kemudian penelitian penerjemahan biasanya pada unit-unit linguistik dari 2 bahasa atau lebih. Penelitian terjemahan yang ditekankan pada bentuk, itu biasanya kita mengacu pada tekniknya, metodenya, prosedurnya, atau strateginya. Ya. Dan penelitian ini tekan pada bentuknya. Tapi kalau ditekankan pada maknanya, object language atau meta language, ini kita ada 2 hal, mau berpikir pada penerjemahannya object language atau meta language. Biasanya meta language itu pada kata-kata budaya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke itu aja baru pengantar, kita masuk ke pragmatics. Kita masuk ke pragmatics. Kenapa pragmatik dunia linguistik tak selebar daun kelor? Itu karena kekuatan pragmatik adalah pada konteks. Jadi kalau saya menekuni pada penggunaan bahasa. Semua bahasa yang kita gunakan itu menekuni dan berusaha memberikan ide-ide baru, wacana baru. The study of language use within context atau the study of meaning interaction. Ini yang paling mengemuka dari berbagai definisi pragmatik. Karena apa? Nah, ini ketemu Bapak Ibu sekalian bahwa pragmatik itu berasal dari bahasa Greek, kalau nggak salah, Greek atau Greek, pragmims. Pragmims, saya tanpa S, ini S jamak ya. Pragmim itu secara tidak sadar adalah tindak manusia. Jadi pragmatik itu pragmim, tindak manusia. Jadi kalau kita belajar pragmatik, itu kita mempelajari tindak manusia. Ini yang harus digarisbawahi. Tindak manusia itu ada 2, verbal dan non-verbal. Jadi kalau orang joget itu juga kalau kita pelajari juga pragmatik. Apalagi kalau verbal text kita pelajari itu juga pragmatik. Makanya mbahnya pragmatik adalah
pragmatik semiotik. Ya, semiotik ada dua, semiotik struktural dan semiotik pragmatik. Ya, jadi mbahnya pragmatik adalah semiotik pragmatik. Verbal text dan non-verbal text. Verbal text itu apa? Verbal text inilah yang kita sebut dengan speech act. Ya, verbal text inilah yang kita sebut dengan speech act. Speech penerjemahannya itu luar biasa, saya manut aja. Tindak, tutur. Act-nya tindak, speech-nya itu tutur. Lokusi, ilokusi, perlokusi. Ya, biasanya kalau kita bicara speech act itu biasanya kita membicarakan interpersonal meaning. Interpersonal meaning dalam suatu konteks percakapan, transaksi percakapan, ini biasanya ada dalam tataran mikropragmatics. Cuma masalahnya sekarang adalah sebelum nanti ada yang bertanya, saya jelaskan dulu, nanti kalau tidak ada yang bertanya, lagi tidak apa-apa. Jadi lokusi, ilokusi, perlokusi ini adalah 3 tindak dalam satu waktu. Ya, jadi kalau orang bertutur itu 3 ini harus ada. Ada bentuknya, lokusi, form, ada maknanya, ilokusi, dan ada efeknya. Ini pragmatik. Kalau kita ngomong dengan patung wanita cantik, itu lokusi ada, ilokusi ada, perlokusinya nggak ada, percuma. Jadi kita ngomong, itu bukan pragmatik. Kita ngomong dengan patung wanita cantik, itu bukan pragmatik, karena nggak ada efek. Nah, kita ngomong dengan tembok, itu juga bukan pragmatik. Karena apa? Nggak ada efek, nggak ada perlokusi. Jadi tolong dipahami bahwa pragmatik itu 3-tiganya harus ada. Nah, terutama faktor petutur. Saya menggunakan penutur sebagai speaker, the sender, dan petutur sebagai hearer atau receiver. Kemudian non-verbal text. Non-verbal text di sini bisa ikon, bisa indeks, bisa simbol. Di sini indeks ini nanti jadi deiksis. Dalam mikropragmatics indeks ini jadi deiksis, ya. Tapi tidak ada pengembangan mikropragmatik menjadi makropragmatics itu tanpa melibatkan mikro. Jadi mikropragmatik dikembangkan menjadi makropragmatik. Jadi makropragmatik itu biasanya adalah pengayaan dari mikropragmatik. Artinya apa artinya pengayaan? Pengayaan di sini artinya konteksnya lebih banyak, konteksnya lebih lengkap, konteksnya lebih enrich. Ini makropragmatik. Nah, kalau kemudian dari 2 verbal text dan non-verbal text itu ada mikro, ada makro. Kemudian ada kalau fokus pada meta language itu namanya kita sebut metapragmatik. Sekali lagi, metapragmatik tidak bisa terlepas dari mikro, makro. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita masuk ke ya pragmatik penting karena kita adalah penggunaan bahasa itu adalah teori face. Teori face ya. Face itu muka. Face itu konsep abstrak. Abstrak itu makanya kemarin dalam diskusi saya baca ini konsep abstrak yang mengikuti apa namanya? Harga diri, esteem, afiliasi semua yang berasosiasi pada diri seseorang kita sebut face. Jadi nggak cuma wajahnya. Face itu wajah itu kalau wajah itu konkret. Kalau face ini adalah abstrak, ya. Jadi bedanya antara face dan wajah dan dalam bahasa Indonesia yang bingung kan bahasa Indonesia sendiri yang bingung. Kalau Inggris face, ya, bukan wajah tetapi muka. Jadi muka itu abstrak, kalau wajah itu konkret. Dari face ini mempengaruhi dari politeness, ya. Kemudian dalam teori yang kita kembangkan ada bahasa santun dan bahasa akrab. Kemudian kita kemas menjadi ada kesantunan dan persahabatan. Jadi politeness and camaraderie itu adalah 2 varian atau 2 spesies dari genre yang sama, genus yang sama. Genusnya apa? Genusnya politeness. Tapi spesiesnya 2. Seperti manusia, genusnya man, ada man dan woman gitu kan. Ini juga demikian politeness, spesiesnya 2, politeness sendiri dan friendship atau camaraderie. Yang penting dalam pragmatis yang pertama konsep face, kemudian yang penting adalah kedua konteks tipe petutur, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mohon maaf, ini yang jarang dipelajari orang. Ya, mohon kalau kita bicara pragmatik, pelajarilah ini. Karena apa? Karena bahasa kita itu bergantung pada orang lain.
bukan bergantung pada kita. Kalau bahasa kita bergantung pada kita, maaf, kita orang gendeng. Wabah disemprot hal yang sama dari anak TK sampai presiden. Ya, tetapi bahasa kita itu harus disesuaikan dengan petutur atau hearer. Di situ ada dua aspek dalam diri petutur, ada power dan solidarity. Power itu kuasa, kuasa itu bisa macam-macam, ada usia, ada ekonomi, ada pangkat, jabatan, dan sebagainya. Bahkan fisiknya yang gede itu juga termasuk power. Tapi ada unsur solidarity. Ini judulnya, artikelnya The Pronouns of Power and Solidarity. Ini mohon dipelajari Bapak Ibu untuk pragmatisian. Karena apa? Karena ini adalah esensial dalam belajar pragmatik. Karena apa? Karena penggunaan bahasa kita bergantung pada petutur. Kita ngomong dengan maaf tukang becak seperti ini, kita ngomong dengan rektor seperti ini, kita ngomong dengan presiden, dengan teman sebaya, dengan orang tua seperti ini. Jadi yang kita kategorikan itu adalah tipe petutur. Nanti lebih lanjut tentang tipe petutur ada. Ini Bapak Ibu dari konsep dari phase ini kemudian muncul ada positif dan negatif. Ini Goffman, ahli sosiologis. Kemudian ada konsep types of hearer, ya. Brown and Gilman, kemudian ada strategi kesantunan, positif dan negatif politeness, kemudian ada solidarity dan respect politeness dari Rangema, kemudian dari penelitian kami ada politeness and friendship, ini disertasi saya di UI tahun 2006, kemudian saya kembangkan menjadi politeness and camaraderie. Ini yang perkembangkan saya usulkan ke dunia pragmatik namanya bahasa berkarakter, tapi masih penuh perjuangan. Bapak Ibu sekalian dari maaf ini ya. Kemudian dari language use, penggunaan bahasa tadi adalah berarti bahasa harus kita sikapi sebagai masalah peluang. Jadi bahasa itu tidak bisa diperkirakan. Jadi kapan kita menggunakan bahasa santun, kapan kita menggunakan bahasa akrab, politeness, camaraderie, kapan kita menciptakan root situations, ya, kemudian kapan kita menciptakan awkward situations. Bisa menciptakan kalau kita sadar, bisa terjadi kalau kita tidak sadar. Kan kita bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Ya kan? Awkward situation, kalau root situation terjadi antara orang yang tidak akrab atau situasi formal. Kalau awkward situation terjadi antara orang yang akrab. Maaf di sini satu poin, suami istri yang bertengkar biasanya bahasanya jadi santun. Kalau sini suami istri yang bertengkar mesti di sini bahasanya disantun. Biasanya ngoko tek kemudian monggo diunjuk Kang Mas, itu ironi ya. Kalau di sini aduh, ya masih ingat Hakim Agung dulu, masih ingat root situation di sini dalam situasi formal dia mengatakan maaf ya, yang diperkosa dan memperkosa sama-sama menikmati. Wah, akhirnya dilorot sidang DPR akhirnya gagal jadi jadi Hakim Agung gara-gara bahasa Bapak Ibu. Dia bercanda di situasi yang formal. Akhirnya apa? Akhirnya dia menciptakan root situations. Meskipun tidak sengaja tetapi itu kan suatu kesalahan fatal. Baik Bapak Ibu, itulah. Kemudian kita masuk ke tadi kita lihat phase politeness, kemudian dari konsep phase, dari nosi phase, kemudian jadi politeness. Kemudian politeness ada dua spesies, politeness and camaraderie. Camaraderie ini saya ambil istilah sama dengan friendship Bapak Ibu, tetapi inilah dari comrade. Comrade itu teman akrab. Ini ada bahasa itu dibagi dua. Semua bahasa kita asumsikan bagi dua. Bahasa santun atau ragam tinggi dan bahasa akrab atau ragam rendah. Tinggi rendah ini bukan baik buruknya enggak. Kalau terbalik terjadi ketidaksantunan. Kalau terbalik terjadi tidak santunan. Nanti penjelasannya. Kemudian ini Bapak Ibu, tipe petutur itu ada 6 Bapak Ibu. Dari teori power and solidarity, aspek power, kuasa dan solidaritas, ini adalah solidaritas itu semakin lama kita kenal orang, semakin akrab. Biasanya itu faktor waktu ya. Ini faktor waktu, faktor kepentingan, faktor interest, common interest dan sebagainya. Kalau power tadi saya sampaikan ada macam-macam faktor. Itu petutur ada 6 Bapak Ibu. Waduh kok mengubah jadi matematika gini Pak? Enggak apa-apa.
Tapi intinya ada 6 petutur. Dari sisi power, ada petutur satu misalnya adalah petutur yang nggak akrab dengan kita, nggak ada solidaritas, tapi dia punya power. Misalnya contoh kepala sekolah yang di-dropping dari pusat. Ya, kepala sekolah atau bupati yang dari pusat. Kita nggak kenal. Ya, itu tidak ada power, tidak ada solidaritas. Kalau ada power, ada solidaritas, berarti kita akrab. Orang tua kita ini nomor 2 ini. Ya, orang tua kita ini nomor 2. Ada power, ada solidaritas. Ini orang akrab kita dengan orang tua. Ini kita jangan melihat yang tengah ini, kita ke sini dulu. Tidak ada power, tidak ada solidaritas. Berarti powernya di mana? Powernya pada kita. Bukan pada petutur, tapi pada kita. Ini misalnya apa? Berarti powernya ada kita, misalnya kita ketemu dengan pelayan restoran yang baru kita datangi. Nah, itu powernya kita. Dia tidak punya power, tidak punya solidaritas. Berarti kita biasa, tapi kita yang powernya di kita. Tidak ada power, ada solidaritas, berarti misalnya adalah pembantu yang sudah ikut kita tahunan. Ya, udah akrab kan? Nah, tapi powernya kan di kita. Ini tipe petutur Bapak Ibu. Yang tengah ini apa? Yang tengah ini powernya relatif, tetapi kita bisa akrab, bisa tidak akrab. Contohnya sama-sama siswa S3. Ya, sama-sama siswa S3 itu ada bupati yang gabung S3. Ya, itu berarti kan powernya relatif itu ya. Tinggal Bapak Ibu milih aja apakah dia akrab dengan Bapak Ibu ataukah tidak akrab dengan Bapak Ibu. Ini tipe petutur yang harus kita sadari Bapak Ibu. Dalam penelitian saya hanya biasanya cukup penutur akrab dan penutur tidak akrab atau superior dan orang akrab, biasanya begitu. Kalau 6 ini, kalau yang tengah ini melibatkan faktor psikologi yang rumit nih ya. Disinilah Bapak Ibu, kemudian dari sisi face, kemudian ada positif dan negatif, kemudian ada type superior, kemudian ada kemudian muncul apa namanya usulan politeness and camaraderie. Kemudian dari tadi maaf, pencet. Inilah kemudian muncul bahwa language adalah a matter of probabilities. Ini saya kembangkan dari Leeds. Bahwa kalau linguistik itu adalah determinatif, kalau pragmatik itu adalah probabilistik. Nah, ini yang kita kita sikapi bersama karena itu peluang. Peluang itu maksudnya kapan kita bicara untuk santun, kapan bicara untuk akrab, kapan terjadi atau menciptakan atau tidak sengaja menciptakan root situations, kemudian awkward situation. Ini kemarin terjadi Bapak Ibu, root situation ini terjadi hanya gara-gara kata maaf, kata monyet. Hanya gara-gara kata monyet saja, maaf Surabaya dengan provinsi lain tuh mau perang saudara. Begitu luar biasanya tuh bahasa. Ya, ada selebriti yang di tempat umum, berarti tempat formal, dia bercanda. Kalau nggak salah itu Pancasila kelima itu seperti apa namanya pantat ITU, geger itu akhirnya. Ya, itu bahasa yang harus kita cermati. Harus hati-hati menggunakan bahasa. Jadi bahasa itu sangat-sangat risky, ya. Jadi kita harus berbahasa dengan baik. Benar itu secara linguistik, kalau baik itu secara pragmatik, ya. Baik dan benar, tapi yang dielaborasi selama ini kan hanya baik. Jadi benarnya belum. Baik Bapak Ibu, kita teruskan. Jadi distant language to superiors, kita masuk ke verbalnya. Kita close language to close people, ya. Usually biasanya kalau distant language itu biasanya lebih panjang, lebih lengkap, tertata rapi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak. Topiknya ini biasanya panjang, topiknya biasanya aman dan umum. Ini namanya distant language atau bahasa santun. Polite language, saya menggunakan istilah distant language. Ada distance. Kemudian close language, bahasa akrab, atau camaraderie, itu biasanya, biasanya disingkat-singkat, ada slangnya, ada dibolak-balik, ada diubah-ubah, ada tabu, ada sumpah serapah, F-words, dan topiknya bebas. Karena ini antar orang akrab. Topiknya bebas. Ya, personal and private. Ya. Contohnya di sini informal, TKS, TH, extreme, direct, dan sebagainya. Ya, ciri dari distant language biasanya formal, indirect, dan non-literal. Sementara ciri dari close language biasanya informal, direct, dan literal.
Biasanya untuk close people, untuk orang yang akrab, saudara, teman akrab, sahabat, komunitas yang sudah tahunan. Jadi antara komunitas renang bersama itu udah bahasanya udah macam-macam. Kalau perlu pornografi dan sebagainya tidak masalah, ya, karena orang akrab. Tetapi kalau yang di atas ini superior, orang tua, pejabat, pimpinan, atasan, orang terhormat, orang asing, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan, inilah pragmatik ya. Kalau kesantunan itu kita terapkan, terjadi situasi harmonis seperti ini Bapak Ibu. Jadi politeness, distant language to superiors. Atau ingat, superiors ini termasuk orang asing. Ya, kalau kita orang baik, orang asing harus kita perlakukan sebagai superiors. Ya, atau not close people. Harus kita santun dengan mereka. Karena apa? Harus ada jarak. Harus ada jarak. Ini seperti ini. Kan ini kan nyaman sekali, harmoni. Ya, ini sebelum COVID nih ada salaman ya. Sebelum COVID nih contoh-contohnya. Ya, ini kalau sekarang salamannya ditangguhkan dulu. Ya, ini adalah penggunaan distant language Bapak Ibu. Situasi yang biasanya formalitas tinggi, kemudian situasi yang penuh dengan kekitmatan. Ya, ini terjadi kesantunan. Nah, kesantunan yang kedua itu tingkat tinggi, ada kesantunan tingkat rendah. Menggunakan bahasa akrab dengan orang yang akrab. Nah, inilah. Wah, saya yakin ini bahasanya aneh-aneh. Dibolak-balik dan sebagainya. Ini akrab semua ini. Apalagi hipis-hipis nih ya. Ini saya kira ini semuanya bahasanya itu aneh ya. Ada TRIMS, ada TKS, ada THX, ada FU dan sebagainya. Oh, enggak masalah. Itu santun di antara mereka. Kesantunan di sini kita sebut tadi yang varian kedua camaraderie ya, camaraderie, tapi itu tetap politeness. Nah, kapan terjadi ketidaksantunan? Oh, ini saya beri contoh dulu verbal. Ini contoh verbalnya. Semoga segera sembuh Bapak Budi. Nah, ini tadi kan lengkap, rapi, lebih panjang, lengkap dan tertata rapi. May you get better soon, Mr. Budi. Nah, topiknya, semoga segera sembuh Bapak Budi. Menurut saya sebaiknya begini, tidak langsung, termasuk santun ya. Kemudian maaf Bapak Budi, Bapak saya izin ke kamar kecil dulu, literal ya. Jadi kalau kita tidak tahu pragmatik, kita dengan bos kita atau dengan Pak Bupati kita ngomong, Pak Bupati maaf saya mau ke WC, aduh, janganlah ya. Itu non literal, kita gunakan kesantunan ya. Excuse me sir, may I go to the restroom please? Ya. Baik Bapak, saya akan segera memeriksanya lagi, terima kasih. Jika saya tidak salah, maaf apakah Bapak tetangga baru kami yang dari Bandung itu? Jadi ada semacam apa namanya ketidaklangsungan di sana. Ini contoh ya. Contoh ini pada superior atau orang yang tidak akrab. Kemudian contoh yang lain yang dengan akrab ini mohon Bapak Ibu kita cermati. Makasih banget bantuanmu Yus. Ya Yus ya. Makasih dari terima kasih potong makasih. Thanks so much for your help. Oke, Yus. Tolong hidupkan AC-nya langsung aja. Tolong hidupkan AC-nya. Ini langsung drag ya. Drag. Kemudian ngapain kamu kok datang terlambat terus? Langsung juga. Gimana kabarnya Susi sudah hamil lagi? Topiknya bebas. Ya. Karena akrab, topiknya bebas. Ini termasuk touchy topics, termasuk tabu dan sebagainya. Sialan aku pengen tinju aja orang itu. Damn, just wanna hit him in the face. Nah, ini adalah apa namanya? bahasa-bahasa akrab. Ini santun. Karena apa? Pada close people. Pada close people. Ya, dengan suami istri itu close people paling nomor satu saya contohkan itu ya. Close people. Kalau nggak akrab dengan istri atau suami ya keliru ya. Harus akrab. Baik, Bapak Ibu, kapan terjadi ketidaksantunan? Kita lihat gambarnya dulu. Ini terjadi ketidaksantunan. Ya, kita menggunakan bahasa santun pada orang yang akrab. Ya, kok ini kayak ngopo malah gini ya, kok gini ya. Kita menggunakan bahasa santun pada orang yang akrab. Ini namanya tidak santun. Ya, ini ekspresi-ekspresi saya ambil. Terjadi ekspresi yang apa namanya yang tidak santun. Awkward antara orang akrab kita sebut canggung. Ya, situasi canggung ya. Situasi canggung. Contoh, nah, terjadi impoliteness juga antar orang yang tidak akrab, kita gunakan bahasa akrab. Kata monyet itu kalau dengan teman akrab kan enggak apa-apa. Oh, lu monyet ya. Enggak beliin aku pisang. Nah, enggak masalah. Tetapi pada kalau close language itu
berikan pada superior atau orang asing atau orang yang tidak akrab, kita tidak akrab, bahaya Bapak Ibu, tarung, perang. Inilah terjadi ketidaksantunan antar orang yang tidak akrab. Ini gara-gara bahasa loh Bapak Ibu ini. Ini mau get out. Ya, mungkin seperti ini. Oh, ini ya, jari tengah segala ini. Gara-gara bahasa ini terjadi seperti ini, ya. Kemudian contoh dalam bahasa verbal. Lah ini, saya mengucapkan terima kasih banyak impoliteness distant language, menggunakan bahasa santun pada orang yang akrab. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Anda ya Susanto, padahal Susanto itu kakaknya sendiri. Kamu kenapa? Kamu kesambet ya? Mesti gitu ya kan? Atau dengan orang akrab kok malah bilang ruangannya kok panas ya, malah nyindir kita ya, menggunakan bahasa yang tidak langsung pada orang yang akrab itu termasuk tidak santun. Wah, Anda pakai jam karet terus nih, nah, menggunakan non literal dengan orang akrab itu juga tidak santun. Bagus banget Anda tepat waktu lagi ya, pertemuan sudah hampir selesai. Ini juga tidak santun, nyindir ya. Apakah Anda berkenan menunggu sebentar ya? Wah, ini ngomong karo konco nih, ngomong dengan istrinya atau suami seperti ini. Apakah Anda berkenan menunggu sebentar? Nah, makanya ini tanda tanya, ini namanya awkward situation, impoliteness ya. Ini dipertanyakan karena apa? Salah bahasa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk di sini itu jaga ini dengan orang yang tidak akrab menggunakan bahasa akrab. Geger ini. Cepat baikan ya Pak Bud, padahal Pak Budnya ini adalah kepala sekolah yang baru datang kemarin. Ya, sudah menggunakan bahasa akrab seperti ini juga tidak santun. Ya, saya tidak setuju dengan Anda. Wah ini, ya, langsung tidak setuju, langsung direct, ini berbahaya. Berbahaya. Tadi indirect yang santun, kalau directnya ini terjadi impoliteness. Maaf Pak, saya mau WC ya. Ini WC itu sesuatu yang akrab ya. Jadi jangan sampai kita ucapkan. Kita gunakan yang non literal, misalnya kamar kecil atau ke belakang dan sebagainya. Bapak orang beragama, apakah Bapak sering ke gereja? Nah, ini juga berbahaya. Dengan orang yang tidak kenal, dengan superior, kita bicara topik yang tabu. Kita bicara dengan touchy topic. Touchy topic itu topik yang impolite, touchy, menyinggung. Kalau touching kan menyentuh, kalau touchy itu menyinggung. Touchy topics ini berbahaya sekali. Are you religious? Nah, ini. Kenapa Anda sampai belum punya anak? Waduh, lah ini 10 tahun perkawinan. Nah ini topik yang tabu kita langsung tanyakan. Ini topik yang akrab tapi kita semprotkan pada orang yang tidak akrab atau superior. Ini termasuk tidak santun. Apa yang terjadi? Ya, ini terjadinya seperti ini, impoliteness antara orang akrab seperti ini. Distant language spoken to close people aneh ya. Ini juga apalagi ini close language tuh ya. Politeness instill terjadi tetap kesantunan, kenyamanan itu antar orang akrab meskipun campur kode. Tidak masalah. Campur kode itu artinya apa? Mengucapkan formal tapi terima kasih informal ya. Bantuanmu, ya, bukan Anda, ini informal. Ya, Sus. Jadi campur kode di sini. Saya tidak setuju dengan rencana kamu loh. Tidak setuju, tidak langsung. Kamu itu akrab, informal. Jadi campur kode. Tidak langsung adalah santun, tapi kamu ini adalah akrab. Jadi campur kode. Wah, kamu ini pakai jam karet terus. Nah, ini tidak menggunakan non literal, santun, tetapi kamunya itu adalah akrab. Jadi campur. Apakah Anda sudah dengar gosip baru tentang musuhmu itu loh? Nah, ini juga topiknya. Campur kode. Campur kode tidak akan menjadi impoliteness. Dia tetap akan jadi politeness atau camaraderie. Jadi tetap terjadi camaraderie, tetap terjadi politeness. Menurut pendapat saya Anda hebat sekali, Anda nampak maco seperti Sylvester Stallone. Nah, saya gunakan Anda, tapi saya muji menurut pendapat saya Anda hebat sekali, Anda nampak maco seperti Sylvester Stallone. Ini artinya tidak masalah, terjadi campur kode dan itu tetap santun atau akrab ya. Baik Bapak Ibu sekalian, banyak yang terjadi fenomena di sekitar kita, penggunaan bahasa. Jadi penggunaan bahasa dalam pragmatik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca komunikasi Pati saya, di depannya itu ada puisi judulnya Ilham. Ilham. Jadi kalau kita mengaku pragmatisi ya,
kita itu korpus data kita itu dari keranjang sampah sampai meja dewa-dewa. Meja dewa-dewa itu artinya bahasa formal ya kita analisis, bahasa keranjang sampah juga kita analisis. Termasuk bahasa WhatsApp ini ilustrasi aja nih ya, ilustrasi ya. Ini kan gabungan antara verbal dan non-verbal, verbal dan non-verbal, verbal dan non-verbal, verbal dan non-verbal. Ini komunikasi yang luar biasa. Dan Bapak Ibu menyukainya. Kalau saya tanya nggak ada yang tidak suka, gitu? Ya, mesti ini ya. Dan ini adalah sesuatu banget. Saya harus melihat jam, jadi jangan sampai nanti saya kebablasan. Oke, masih 25 menit lagi. Tapi bisa selesai sebelum itu. Language in use. Ya. Mohon maaf, bukan 25 menit, Pak Ya? Pak Yu, tetapi tinggal 10 menit lagi. Mohon maaf. Janjinya kemarin 60 menit loh ya. Oh. 60 menit, 30 menit diskusi. Tapi karena kita mulainya jam 1.30, saya pikir sama. Oke, saya buat cepat ya. Kemudian ini tadi memperkuat tadi, ini penggunaan bahasa semua Bapak Ibu, meskipun ilustrasi tapi ini penggunaan bahasa yang luar biasa. Ya, ini bahasa akrab semua, tapi bisa juga menjadi bahasa santun menciptakan impoliteness. Tergantung petutur mana yang kita kirimi ini. Bapak Ibu hati-hati ya, mengirimi kalau teman akrab mungkin enggak apa-apa, tapi ya. Jadi bahasa digital humanities and politeness tadi Bapak Ibu itu juga bisa kita gunakan dalam dunia maya. Dunia maya itu kan yang diserang pikiran dan mata dan pikiran. Kita tidak bisa melihat konteks lengkap. Jadi hati-hati, harus hati-hati. Ini digital humanities and politeness Bapak Ibu bisa lihat di sana. Jadi ada guideline di dunia maya lebih baik kita menggunakan bahasa santun. Intinya begitu Bapak Ibu. Jadi dalam dunia maya intinya lebih baik kita menggunakan bahasa santun. Ya, bahkan kalau kita mengunggah sesuatu, tinggalkan konteksnya ya. Seperti ini. Memasuki dunia maya dalam digital world, you are coming and being exposed to the public spaces. Jadi dunia maya itu harus kita anggap sebagai ruang terbuka. Harus hati-hati. Dunia maya itu bisa semua multimedia, semua online media, termasuk WhatsApp dan semuanya itu adalah dunia maya. Kemudian watching you and ready to respond, ya, verbally and non-verbally, ya, verbally to your words and images that you are posting. Ini bisa berantem ini antar suku ini gara-gara dunia maya. Makanya Bapak Ibu kita lebih baik hati-hati. Kita consider your surrounding, consider your physical and mental performance. Hati-hati, bangun tidur pagi langsung buat video, geger, dibully orang malah stres, ya kan? Malah bisa bunuh diri itu ya. Hati-hati, physical and mental performance, consider the words. Ini adalah guideline untuk text interaction di dunia maya. Consider the words and images you will have left unforgotten and probably unforgiven. Kadang-kadang kita ngunggah begitu saja, tapi orang tertentu tidak bisa memaafkan, bahkan tidak bisa melupakan. Nah, ini hati-hati ya. Consider your surrounding. Mind where you are, ada di mana, mind whom you are with, dengan siapa, mind what properties you are in or around, ada di lokasi dengan properti bagaimana. Considering your physical and mental performance, ya ini, fisik dan mental kita, kalau kita ngunggah dunia maya juga harus hati-hati. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tadi, considering the words and images you will have left unforgotten and probably unforgiven. Ya ini ya. Jadi kita lebih baik menggunakan bahasa santun daripada bahasa akrab ya di dunia maya. Lebih aman Bapak Ibu, lebih aman. Nah, ini jangan sampai kita mengunggah kata-kata ya dirty images, perform dirty action sekarang, profanity, pornografi, sadism, brutality. Dunia maya adalah ruang publik, jangan sampai kita kotori ya dengan seperti ini. Kalau ini antar dua orang yang sudah akrab, mungkin tidak apa-apa ngirim kecelakaan yang berdarah-darah itu langsung diunggah. Aduh, dari sisi pragmatik bagaimana itu? Ya, nah inilah, ini hati-hati. Teks interaksi di dunia maya, gunakan guideline ini. Do not post any sign or upload any videos and films of you alone, of others, of you with others, which are suggesting dirty minds, pikiran kotor, dirty topics, dan kemudian topik yang berbahaya.
Ini Bapak Ibu yang guideline untuk tadi. Sehingga inti dari pragmatik itu adalah human acts, ya. Jadi kita harus melihat apa-apa yang ada di sekitar kita adalah tindak manusia. Entah cuma nonverbal senyum atau ucapan, ya, itu semuanya adalah hasil dari budaya manusia. Sehingga culture menjadikan teks, kemudian teks adalah dunia ini yang kita persepsi dengan panca indera kita. Saya tidak melibatkan indera ke-6, tapi cukup 5 indera aja. Teks bisa verbal dan non-verbal. Alhamdulillah, akhirnya selesai Bapak Ibu. Saya juga capek ini Bu Dr. Nunung. Saya 1 menit saya minum dulu ya. Ya, 1 menit izin minum dulu. Ya, sebentar. Ya, baik. Terima kasih Dr. Yu. Karena tadi saya menyebutkan Dr. Jumanto, ternyata diperbaiki oleh beliau menjadi Dr. Yu. Mohon maaf. Saya akan memberikan 3 pertanyaan kepada penanya langsung. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan langsung dengan raise hand, dengan mengangkat tangan atau menyuarakan namanya. Ada Bu, Herman Ya. Bu. Dari Pak Herman. Dari Ya. Gorontalo. Ya. Dari Gorontalo, ya Pak Herman dari Gorontalo, silahkan sampaikan pertanyaan Bapak ke Dr. Yu. Terima kasih Bu Nunung. Assalamualaikum Pak Yu. Ya, bisa dengar suara saya Bu Nunung? Jelas. Bisa ya? Oh iya, iya. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Yu. Saya Herman Pak dari Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo. Halo Mas, nice to see you. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Ya, mungkin mohon maaf kalau pertanyaan masih sifatnya normatif Pak. Yang pertama, dalam beberapa literatur pragmatik itu Pak sering disandingkan dengan semantik. Nah, pertanyaan saya Pak dalam kaitan dengan ini, kapan apa sih sebenarnya atau batasan yang mendasar antara pragmatik dan semantik? Semantik misalnya. Yang berikut pertanyaan kedua Pak, kesantunan berbahasa atau politeness itu saya baca juga di beberapa buku, ada yang memasukkannya di dalam sosiolinguistik. Di dalam sosiolinguistik. Nah, masalahnya terbentur pada ruang lingkup penelitian Pak. Maksud saya begini, kapan misalnya kita menemukan data penelitian, data tindak berbahasa, nah kapan kita mengkaji kesantunan itu dalam konteks sosiolinguistik, dan kapan kita meneliti atau mengkaji data-data kebahasa itu dalam konteks pragmatik. 2 itu saja Pak. Terima kasih Pak Yu, terima kasih Bu Nunung. Terima kasih Mas Herman. Langsung ya Bu Nunung ya. Kami persilahkan ke Dr. Yu untuk langsung menjawab pertanyaan dari penanya. Ya, sudah setengah abad itu ya, short term memorinya akan lemah ya kan. Long term memorinya kuat, tapi short term memorinya lemah. Jadi langsung saya jawab. Mas Herman, terima kasih pertanyaannya. Antara semantik dan pragmatik. Semantik itu kalau Leeds membagi, kita tergantung. Kalau semanticism kita menganggap pragmatik bagian dari semantik karena membicarakan makna. Tapi kalau pragmatism, semantik bagian dari pragmatik karena kita lebih ke konteks. Tapi intinya adalah kalau semantik itu makna yang sifatnya garis bawah tadi bahasa objek, ya, bahasa apa adanya, ya, gitu. Tapi kalau pragmatik itu lebih kedua-duanya, bahasa objeknya ada, meta bahasanya juga ada. Intinya seperti itu. Kalau misalnya kita bicara tentang rat, tikus ya misalnya, tikus ya, Mas Herman ya. Maaf ini mengajak audiens untuk membayangkan tikus, tidak apa-apa. Kalau tikus misalnya dari sisi semantik, tikus itu apa sih? Rat animal, ya, binatang yang mengerat, berkaki 4, punya ekor dan sebagainya. Tetapi pragmatik itu di samping itu arti bahasa objek di tikus ini, juga dia bisa membuat kreativitas menjadikannya hibridasi, tikus berdasi. Dan seperti itu adalah meta language atau bahasa meta. Dan intinya semantik dan pragmatik memang 2 hal yang berbeda.
Dua hal yang berbeda. Masalah hierarki tadi saya sampaikan, kalau kita berpikir semantik, berarti pragmatik bagian dari semantik. Kita berpikir pragmatisism, semantik bagian dari pragmatik. Itu. Jadi di samping itu perbedaan kedua adalah pragmatik itu tadi kita kalau kita bahasa verbal, kalau kita bertutur, itu langsung 3 aspek itu harus ada. Ya, harus ada 3 aspek itu. Ada bentuk, ada makna yang tersembunyi, dan ada efek. Tadi saya sampaikan dalam paparan bahwa kalau kita ngomong dengan tembok dingin, itu ada lokusi, ada ilokusi. Ya kan? Tetapi nggak ada perlokusi ya, temboknya emangnya kemudian retak kan enggak. Nah, itu berarti bukan pragmatik. Bukan pragmatik. Oke, nah tembok kan tidak semua orang mau ngomong dengan tembok. Kita bicara dengan patung wanita cantik. Nah, patung ya, patung wanita cantik kita dekati, I love you dan sebagainya. Ada bentuk yang kita ucapkan, form. Ada meaning ilokusi yang kita antarkan. Ada efek enggak? Enggak ada. Enggak ada. Makanya pragmatik itu yang utama adalah ada petutur. Makanya efek inilah yang harus kita pelajari, tipe petutur itu siapa saja. Ya, ada efek, meskipun efeknya sedikit, orang itu senyum, atau orang itu marah, atau orang itu kemudian gembira, atau orang itu memuji kita, itu adalah pragmatik. Ya. Jadi kalau kita ngomong dengan patung wanita cantik, ada bentuk, ada makna, nggak ada efek, itu bukan pragmatik. Jadi pragmatik itu harus ada sender, ada receiver, ada speaker, ada hearer. Ya. Kemudian baru ilokusinya. Itu yang kemudian mengenai tadi saya bagi antara form. Jadi kita sebagai pragmatik sana human X tadi ya, atau speech X human X tadi, jangan kita kotak-kotakan, kita masuk, kita lindungi diri kita sendiri, kita nggak berpikir, kita jangan mikir teks. Teks itu kan milik discourse analysis. Enggak juga. Teks tergantung sekarang ya. Kita harus keluar dari buku. Teks itu adalah segala sesuatu yang kita persepsi, itu namanya teks. Sekali garis bawahi bersama, teks adalah segala sesuatu yang kita persepsi. Artinya kita perceive with our senses. Dengan panca indera. Kalau lampu mati, saya mencari HP saya, ketemu enggak kira-kira? Ketemu karena saya menggunakan sense of touch. Dan ini adalah text of touch, ya. Jadi komunikasi itu harus 5 ini. Ya, dalam pragmatik itu harus kita lihat ini 5. Dulu orang membuat apa namanya asap dan sebagainya itu adalah 3 teks. Saya nggak tahu kenapa hegemoni dari teks lisan maupun teks dengar itu sangat 75% dalam kehidupan kita. Ya karena itu yang banyak kita pakai. Tapi kita lupa ada 3 teks yang lain. Kemudian sosioteks antara ada interpersonal teks yang isinya adalah interpersonal meaning, ya bisa saling marah dan sebagainya. Ada saya sebut ini namanya saya sebut ini namanya idioteks karena isinya ideolek, ya personal. Ya. Kemudian ada teks yang diusung oleh komunitas. Mungkin maaf pernah dengar istilah baik, BIKE, BAIK. Itu adalah teks yang diusung oleh kaum Goes. Ya. Ideologinya apa? Ideologinya itu ya naik sepeda itu menyenangkan, sehat, baik untuk semuanya dan sebagainya. Itu ideologi ada. Ya, di teks ini kita sebut ideoteks. Jadi teks yang mengandung ideologi. Ya. Apalagi bahasa iklan, komunitas iklan dan sebagainya itu adalah teks-teks yang namanya ideoteks. Kemudian sosioteks itu teks itu sudah melebar, sudah ada di masyarakat. Saya kira semua peribahasa seperti dalam bahasa Jawa mendem jero mikul dhuwur, kemudian time is money, kemudian apa ojo dumeh dan sebagainya itu yang dulu memang milik orang Jawa misalnya ya. Itu saya kira sudah menjadi sosioteks. Verbal ya, verbal. Kalau di kampung ngebut benjut. Kalau itu hanya ada di kampung A itu mungkin itu adalah ideoteks. Jadi komunitas kampung itu. Tapi sekarang ngebut benjut sudah ada di mana-mana seluruh Indonesia, mungkin sudah menjadi sosioteks. Nah, itu yang bisa dianalisis. Kalau jenengan menganalisis hanya verbal, ya verbal tadi apa namanya teks verbal,
yang bisa lisan mau tulisan itu memang interpersonal meaning. Tapi nanti enrich, konteksnya enrich menjadi bisa masuk ke ideoteks, isinya ideologi, ya. Kemudian bisa masuk ke sosioteks, isinya adalah ideologi juga, bahkan menjadi mitos. Mitos-mitos di masyarakat itu banyak sekali, ya. Misalnya sosioteksnya apa? Non-verbal, misalnya non-verbal duduk di depan pintu itu nggak santun untuk wanita cantik misalnya, ya. Apalagi tidak santun itu kan sosioteks juga itu yang kita, tapi non verbal. Tapi kalau yang verbal kan banyak sekali, ya. Apabila itu kita kritiki, akan menjadi kritik sosial, dalam pragmatik dunia linguistik Kak Sebastian Keller yang belakang itu ada kritik sosial, ada CDA, critical discourse analysis, ada juga kritik sosial di sana, ya. Intinya seperti itu, ya. Jadi kapan itu akan menjadi mikropragmatik, kapan itu akan menjadi makropragmatik, kapan akan menjadi metapragmatik, tergantung datanya yang kita analisis. Dan makna juga yang akan kita analisis. Gitu. Itu jawaban saya mungkin belum memuaskan, mohon maaf. Ya. Terima kasih. Masih ada satu penanya langsung. Kami persilakan Bapak Ibu. Oh iya, Bapak Dagia. Dari Gorontalo, Bu. Dari Gorontalo, ya. Silakan Bapak. Gorontalo lagi. Ya. Bisa dengar suara saya, Bu, ya? Jelas. Bisa, Pak, ya? Jelas. Bisa, ya? Jelas, oh, ya, Bapak. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Ya, terima kasih, Pak, atas penyampaian ini. Ini memang sangat menarik ini, bahwa linguistik itu tidak selebar dunia daun kelor. Ya, tadi saya mengikuti pembicaraan Bapak bahwa cara kita berbicara atau berkomunikasi itu tergantung pada tipe petutur atau status petutur. Itu yang barangkali yang saya dengar tadi itu. Nah, saya pernah mengajarkan mata kuliah pragmatik ini, ya, saya rupa tertantang dengan pertanyaan dari seorang mahasiswa yang saya menjelaskan bahwa bahasa Indonesia itu tidak mengenal tingkatan sosial seperti bahasa Jawa. Nah, saya tiba pada saat ada bahasa santun, ada bahasa santun, terus seperti yang Bapak katakan tadi, ada bahasa santun itu ragam tinggi. Kemudian bahasa akrab itu ragam rendah. Nah, artinya kalau kita berbicara dengan orang yang sebaya dengan kita, bahasanya begini. Berbicara dengan Pak Bupati, bahasanya seperti ini. Nah, saya ditantang di situ. Nah, berarti Pak, bahasa kita mengenal tingkatan sosial. Bahwa ya bahasa kita memang tidak mengenal tingkatan sosial. Ini yang perlu saya konfirmasi ke Bapak Jumanto. Ya, dan saya sangat berterima kasih bertemu dengan Bapak walaupun lewat udara lah, katakan seperti itu. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Langsung Ibu Nunung. Silakan, Bapak. Ya. Pak Dagia, terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi kalau ada suatu premis, ya, atau asumsi yang menyatakan bahwa bahasa tidak mengenal tingkat sosial, itu salah, Pak. Ya. Bahasa itu adalah suatu cermin sosial, suatu ungkapan sosial, dan dia memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Jadi bahasa Indonesia tidak mengenal tingkat sosial. Kita lihat dulu. Bedanya apa antara Anda dan kamu? Anda dan kamu. Anda itu santun, Pak. Kamu itu akrab. Kita ngomong dengan pejabat, kamu itu mesti langsung friksi. Mesti akan terjadi pencorengan muka yang luar biasa. Tapi kalau kita ngomong dengan istri kita menggunakan Anda, bisa perang dingin malah, Pak. Jadi bahasa Indonesia pun, Pak, itu tetap ada strata. Jadi yang intinya adalah bahasa santun, ragam tinggi, dan bahasa rendah, ragam rendah. Ya, bahasa Jawa juga sama, Rangmo Inggil dan Ngoko. Karena terjadi konflik antara power dan solidarity dalam diri petutur,
bos saya kok kakak saya, maka terjadi campur kode, maka terjadi kromo madya. Kromo madya itu campuran antara kromo inggil dan kromo ngoko. Jadi itu Pak, dalam bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa sebetulnya itu dua, tapi karena ada conflict of power and solidarity, petuturnya itu bos saya, tapi kok kakak saya, itu artinya campur kode. Jadi sebenarnya kromo madya itu adalah campur kode. Bahasa Indonesia juga demikian, ada ragam tinggi, Anda, ya, ragam rendah, kamu. Kalau terbalik kan bahaya. Tadi yang saya sampaikan. Yang susah itu Inggris, Pak. Inggris itu kalau Perancis itu ada tu, ada vous. Vous itu adalah santun, Anda, tu itu kamu, akrab. Perancis ada sexist language. Inggris itu tidak ada, Pak. You ya you, kalau dulu ada tu, tapi itu bahasa Inggris pertengahan atau bahasa Inggris kuno ya, lama, Old English, Middle English itu masih ada the dan you. Tapi kemudian Modern English, you itu pada pejabat, you pada teman, pada sama semua. Lah, tadi tingkat sosial bagaimana? Lah, ternyata tetap ada. Ternyata masuknya di modalnya. I will help you. Will itu modalnya kan present. Terjemahannya apa? I will help you. Aku akan bantu kamu. Aku akan bantu kamu. Will gara-gara will, present. Kemudian ini ada dalam pragmatik dunia linguistik Dr. Dawn Keller. Kalau kita dengan pejabat, kita akan menghargai ada jarak sosial. I would help you. Terjemahannya apa? Saya akan membantu Anda. Gara-gara will dan would. Dari mana kita mengatakan will itu adalah akrab, would itu santun? Maaf, mungkin tidak ada dosen S1 yang bisa menjelaskan kecuali orang pragmatik, kecuali kita semuanya. Alasannya apa? Will present itu adalah sekarang. Sekarang berarti dekat dengan kita. Would itu adalah past tense, itu jauh. Jadi ada distance. Nah, jarak tenses inilah kemudian dianalogikan menjadi jarak sosial. Santunan. Jarak sosial. Jadi kalau I would help you, terjemahnya Pak, saya akan membantu Anda. Makanya semua past tense dari modal itu santun. Ya. Karena may itu akrab, might itu adalah santun. Di samping itu cross check dengan teori-teori bahwa sesuatu yang tidak langsung itu lebih santun. May itu langsung, tapi might itu agak ragu-ragu. Ya, itu tadi. Jadi dari sisi tenses kita menjelaskan kesantunan seperti itu, dari sisi makna itu juga gitu. Ya. Will itu yakin, I will help you. Yakin, kalau yakin kan direct, berarti kan direct itu berarti akrab. Tapi would kan ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu. Makanya dalam kita berbahasa, kita akan menjadi santun kalau kita tidak begitu pasti. Contoh misalnya, kira-kira begitu. Kita ngomong kadang-kadang kira-kira begitu. Mungkin begitu. Tapi kalau kita ngomong pasti begitu, lah itu kurang santun. Jadi itulah yang hal-hal yang dalam kesantunan yang kita akrabi sehari-hari. Ingat pragmatik itu ada di sekitar kita, ya, baik dalam teks nonverbal maupun teks verbal. Begitu Pak, ya. Jadi dalam buku itu ada 3 bahasa yang saya analisis: Prancis, Inggris, dan Jawa. Dalam ragam tinggi, vous, kemudian Anda, dan panjenengan. Ini bahasa Jawa, ya. Itu ragam tinggi. Tapi dalam ragam rendah yang akrab, tu itu bahasa Indonesia kamu, ya, tu itu Prancis, kamu, kemudian Jawane kowe. Kowe itu akrab Pak. Tapi jangan sekali-kali kita ngowe-ngowekan pejabat lah, itulah terjadi friksi. Jadi sebetulnya bahasa itu secara per se itu tidak santun. Tapi kesalahan penggunaan bahasa dalam konteks yang berbeda terjadi ketidaksantunan. Itulah. Makanya kalau ada Guillaume mengatakan bahwa orang Surabaya atau orang daerah timur itu orangnya kasar-kasar, enggak juga. Mereka itu menggunakan bahasa akrab di publik, artinya mengakrabi, mengajak publik untuk akrab. Tapi kalau mereka ketemu
interpersonal one by one, saya kira mereka akan menggunakan bahasa yang berbeda. Tidak akan lagi menggunakan bahasa akrab yang isinya kadang-kadang istilah-istilah yang ngeri di telinga. Ya, itulah. Jadi kesalahan penggunaan bahasa itu yang akan menimbulkan ketidaksantunan. Bahasa akrab digunakan dengan istri kita, bahasa santun dengan istri kita, ya mesti aneh. Atau dengan teman kita yang akrab mesti aneh. Bahasa akrab dengan orang yang tidak kita akrabi atau kita orang yang pejabat atau kita tidak kenal atau orang asing itu akan menjadi friksi, ngancam muka, nyoreng muka, ya seperti itu. Begitu Bapak. Jadi saya pikir premis ini berlaku universal. Coba kita tinggal menelitinya. Pada bahasa manapun tinggal menelitinya. Ya, gitu nggih. Moga-moga bisa. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, Pak Yu, kami bergerak ke penanya dari chat box. Ini saya memilih ada satu pertanyaan yang masih relevan dengan situasi kita saat ini, yaitu dari Bapak Jeffrey Saud yang menanyakan mengenai peran pragmatik di masa pandemik ini menurut Pak Yu seperti apa? Ya. Peran pragmatik di masa pandemik ini menurut Pak Yu seperti apa? Ya, terima kasih Pak Jeffrey Saud. Pak Jeffrey Saud dari Gorontalo. Pertanyaan yang gampang-gampang susah ya. Kita kan ini cenderung kita stay at home. Stay at home artinya kita hanya di rumah aja, interaksi verbal maupun non-verbal dengan orang lain berkurang. Kita interaksinya ada di dunia maya. Itulah peran pragmatik ada di sana. Gunakan bahasa santun, gunakan bahasa akrab. Saya kemarin mengunggah di Facebook, mungkin masih ada, bahwa terjadi kesantunan nonverbal yang baru dalam masa pandemik ini. Apa coba kira-kira? Penggunaan masker. Penggunaan masker itu adalah formalitas yang terbentuk karena situasi ini. Ya. Sehingga kalau orang di tempat publik atau di depan di situasi formal pandemi ini tidak memakai masker, dia dianggap telah melanggar konvensi, berarti dia melanggar formalitas, berarti dia tidak santun. Coba kalau bukan masa pandemi menggunakan masker malah tidak santun. Nah ini ya, malah tidak santun dikira menghina orang lain, tapi masa pandemi ini penggunaan masker adalah bentuk nonverbal baru dari kesantunan. Jadi kalau kita menggunakan masker, kita menyelamatkan muka orang lain. Sebetulnya selamatkan bukan mukanya, tetapi afiliasi kesehatan, afiliasi kenyamanan, afiliasi keamanan, ketemu kita, ya itu kita tidak mengancam muka mereka. Tapi kalau kita tidak memakai masker masa pandemi ini, kita mengancam muka mereka. Sekali lagi muka itu abstrak ya. Muka itu afiliasi, asosiasi, segala esteem, segala asumsi orang lain terhadap konteks ya. Itu muka. Jadi ya itulah di masa pandemi itu yang saya temukan. Dan karena orang lebih pada komunikasi atau interaksi virtual, ya pragmatik kan bisa verbal kan bisa langsung, bisa spoken atau bisa written. Ya. Kita kalau komunikasi di dunia virtual kan tetap written. Nah, written itu masih membawa kaidah-kaidah pragmatik bahwa kita harus hati-hati dengan teks yang kita ciptakan, dengan utterances yang kita ketik, jangan sampai muka orang lain terancam. Ingat bahwa muka itu ada dua. Jadi ada muka interpersonal atau personal, ketemu dua orang berarti muka interpersonal saling menjaga. Tapi ada muka sosial. Dalam diri seseorang itu ada muka personal, ada muka sosial. Muka sosial itu misalnya afiliasi dia terhadap agama tertentu. Jadi kalau kita menghina seseorang, kita tidak hanya mengancam muka personal tertentu, tetapi kita juga mengancam muka sosial agama tertentu itu. Jadi ini sangat-sangat luar biasa. Jadi pragmatik itu sangat luar biasa dan sangat berbahaya kalau kita tidak tahu.
ya. Jadi muka sosial dan muka interpersonal dan muka sosial ini harus selalu kita jaga, kita rawat, intinya kita rawat. Kita rawat, kita manage, kita kelola dengan baik sehingga tercipta harmoni. Jadi dalam tulisan-tulisan saya di proceeding internasional maupun di jurnal internasional, tujuan pragmatik selalu tetap harmoni. Harmoni itu hidup rukun bersama. Ya, tidak terjadi friksi, tidak jadi konflik sosial. Ya, baik. Pak Yu, sebenarnya masih banyak pertanyaan kritis dan pertanyaan menarik dari audiens yang ditulis di chat box ini, seperti misalkan dari Bu Wahyu Banjaryani, dari Bu Dwiani Ratnadewi, dari Pak Budi, dari Bu Agung Dian, juga dari Bu Sutarsih. Bukan. Nah, apakah Bapak bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini mungkin melalui sarana yang lain seperti email? Karena ini sangat menarik untuk didiskusikan lebih lanjut, Pak. Dan saya juga... Saya mungkin itu ada yang tentang pendidikan pengajaran, mungkin bisa saya tambahi ya. Iya, monggo Pak. Kalau nggak salah jadwalnya diskusi setengah jam Mbak Bu Nunung ya. Iya, masih ada Pak. Saya ingin juga mengakomodir pertanyaan dari audiens dari YouTube, Pak. Ya, saya mau jawab pragmatik dan pengajaran ya Bu ya. Terutama pengajaran bahasa Inggris. Silakan Pak. Terutama pengajaran bahasa Inggris. Bapak Ibu sekalian, dalam pengajaran pragmatik sangat diterapkan. Sangat diterapkan. Ya, jadi jangan sampai kalau mereka tidak tahu sesuatu sangat berbahaya. Jadi pragmatik ini bahasa santun, bahasa akrab harus diajarkan seperti dulu seksologi mengajarkan itu tabu. Kalau sekarang harus kita ajarkan. Kalau tidak kita ajarkan bahaya. Contoh kata F-words. Kalau nggak kita ajarkan, kamu pakai ini tuh harus konteks tertutup dengan temenmu yang akrab. Itu mereka jadi tahu. Tapi kalau tidak tahu, ulaannya dari tembok kota, dari sinetron, dari film-film Hollywood disemprotkan pada siapa saja, itu yang sangat berbahaya. F-words itu gitu. Jadi pragmatik dengan pengajaran itu harus diajarkan di pengajaran. Satu teori pragmatik ada formal dan informal, dasarnya adalah formalitas. Sebetulnya formalitas itu apa sih? Ini yang mungkin teman-teman perlu sadari. Apa formalitas itu? Kita ngomong formalitas, apa itu formalitas? Form, dari kata form. Enggak. Formalitas itu adalah perhatian tinggi. Ini saya sarikan dari Oxford dan Cambridge. Formalitas itu adalah perhatian tinggi yang harus kita terapkan pada bentuk, aturan, dan konvensi. Perhatian tinggi yang harus kita berikan tergantung pada bentuk, aturan, dan konvensi. Artinya kalau ada formalitas, berarti ada informalitas. Makanya kalau kita mengucapkan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak, itu adalah formalitas tinggi. Karena ada bentuknya itu kita beri perhatian yang tinggi. Tapi ada formalitas, ada informalitas, cuek. Di TKS, THX, diganti thanks, amsia, makasih, itu informalitas. Jadi satu poin juga, pengajaran perhatian tinggi apa? Saya diajarkan, moga-moga teman-teman enggak, sampai saya baru ketemu di UI, waktu saya wawancara dengan 9 penutur jati, saya salah mengatakan, sarjana loh, saya sarjana S1 itu saya tetap mengatakan continuous tense. Present continuous tense. Ya Allah, present continuous tense. Apa yang salah? Yang salah itu continuous. Continuous itu dari continuous terus S. Ini karena kalau kita harus pragmatik, itu harus kita tinggi bahwa itu salah. Bukan continuous, tapi continuous. Ini juga pragmatik. Nah, kita ajarkan yang benar, present continuous tense. Jadi itu yang, tapi pragmatik juga harus kita ngajarkan juga bahwa dalam percakapan orang Barat, nggak mungkin itu someone kita ganti he atau she. Kalau kita ngomong, when someone is talking to you, he, she is listening to you. He or she, nggak ada. Dalam pragmatik nggak ada itu. Kita akan menggunakan kata they. Coba Bapak Ibu perhatikan.
When someone is talking to you, they are listening to you, right? Nggak ada he or she is talking to you, nggak ada. Mesti ada they. Entah itu someone, atau one, atau a person. Jadi bentuk tunggal, tetapi yang dalam percakapan itu membingungkan, itu oleh pragmatik dibuat sedemikian rupa sehingga membuat nyaman dalam komunikasi. When someone is talking to you, they are listening to you. Mungkin when someone is talking to you, he or she is talking to you. Awkward. Ya, awkward. Itu yang pelajaran-pelajaran ini. Berikutnya lagi adalah pragmatik juga dari teori tadi kita menyatakan zoo itu apa terjemahannya. Selama ini zoo itu kita dijelaskan bahwa zoo itu artinya kebun binatang. Ini hanya contoh aja ya Bapak Ibu. Zoo itu sama dengan kebun binatang. Secara pragmatik terjemahan itu keliru. Karena ini bahasa formal, karena ini bahasa akrab diterjemahkan jadi bahasa santun, panjang. Zoo itu, kalau zoo itu berasal dari zoological garden yang kita tidak tahu. Kalau zoo itu terjemahnya ya bonbin. Kalau zoological garden itu baru kebun binatang. Dan banyak sekali. TKS itu terjemahnya ya THX. Thanks ya makasih. Thank you ya terima kasih. Makanya ada I thank you very much. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Dalem hangaturaken matur nuwun. Thank you very much. Makasih banyak. Matur nuwun sangat. Thanks, makasih, nuwun, THX, TKS, NWN. Pragmatik seperti itu. Jadi berbicara, bertutur itu seperti orang berpakaian. Kalau kita dengan orang yang akrab saja, kita cukup thanks, TKS, makasih ya, kamsia. Itu sama dengan kita dengan kakak beradik berhadapan dengan celana kolor. Ya. Tetapi dalam wisuda, formalitas tinggi, kita tidak boleh thanks, THX, paling tidak ada. I thank you very much, Mr. Rektor. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Rektor. Itu sama pakaian tertutup rapi, pakai kopiah, dasinya nggak boleh miring, pakai toga, sepatunya juga nggak boleh terbalik. Itu formalitas. Makanya ada mengatakan formality sucks. Formalitas itu jengkel ke. Ya seperti itu, tapi kita hidup bermasyarakat memang harus begitu. Ya. Dan pesan untuk para pragmatisian, mari kita ciptakan pragmatik itu adalah sesuatu yang kita hidup sehari-hari. Kita hidup sehari-hari. Artinya, pragmims, tindak manusia, tindak bahasa, tindak tutur itu adalah yang objek dari semuanya. Objek dari pragmatik. Saya pernah membuat jurnal. Dalam KBBI, dia dan ia belum dibedakan ya Bu Nunung ya. Ini untuk semuanya. Sudah dibedakan belum KBBI? Saya pernah dimarahi Pak Anton loh, ini yang dari UI ada enggak? Pak Anton Mulyono memarahi saya itu ya. Saya ciptakan secara pragmatik pemikiran bahwa dia itu harus perempuan, ia itu harus laki-laki. Loh kok bisa Pak? Sampai saya dimarahi, diusir dari ruangan oleh Pak Anton. Karena alasannya, analoginya, yang mengandung itu perempuan. Bukan laki-laki. Makanya DIA mengandung IA. Dalam dia ada ia. Jelas ya? Itu sejajar dengan dalam female ada male, dalam woman ada man, dalam she ada he. Kurang apa lagi? Saya diusir dari ruangan dari Pak Anton, diusir. Tapi paginya saya di baik hati dia. Anton, maaf kemarin saya naik darah. Enggak apa-apa Pak Anton, saya kan konsultasi gitu. Saya dipanggil Jaya Langit 7 waktu itu. Gara-gara saya mengatakan dia ia harus dibedakan dari dia untuk perempuan, ya untuk laki-laki. Dalam ustazah ada ustadz, dalam wisudawanti ada wisudawan, dalam hajah ada haji, itu seperti itu. Ya, itulah. Jadi sekarang Siswanto ya iya, Siswanti ya iya. Ya, begitulah. Itu sudah masuk dalam jurnal, tetapi itu pemikiran pragmatik tidak gampang mendobrak. Kita harus out of the box, menjelaskan fenomena bahasa fenomena tindak tutur, tindak manusia maupun tindak tutur, tindak non verbal maupun tindak verbal.
Begitu. Jadi pengajaran ini penting sekali, Bu. Dan kalau siswa tidak diajarkan F-words, kepada siapa petutor-petutor tidak mereka ketahui tipe petutor. Nah, dari mana mereka menggunakan itu, semprotkan kemana-mana. Salah siapa? Gurunya, karena kita nggak ngajarkan. Ya, begitulah. Maaf. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan dari hadirin Pak Yu. Sangat menarik dan mencerahkan karena waktu kita sudah hampir di batas akhir. Untuk semua pertanyaan yang belum terjawab, kami silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan ke grup WA dan grup Telegram yang sudah terbentuk di grup PDF kita. Jadi bisa langsung disampaikan dan di situ ada Dr. Yumanto dan juga Pak Faisal yang bisa memberikan pencerahan atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan kami sampaikan mohon maaf atas pertanyaan yang disampaikan lewat YouTube yang belum bisa dijawab karena waktu juga yang menentukan kita. Terima kasih atas semua sampaian materi dan pertanyaannya. Dan tibalah kita pada hampir akhir dari acara webinar ini. Untuk menutup acara, kami mohon Ibu Dr. Syaswati MPD selaku Kaprodi dari program studi pendidikan bahasa Inggris Unipa untuk memberikan closing remarks-nya. Terima kasih Bu Nunung. Terima kasih Pak Jo. Waduh, luar biasa ini. Sampai waktunya terlewatkan banyak sekali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Yu. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar. Terima kasih teman-teman S3 UNESA ini, banyak yang ikut semua, dan juga dari teman-teman yang lain. Kemudian akhirnya dengan senantiasa memohon kepada kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, webinar dengan tema pragmatik dunia linguistik tak selebar daun kelor dengan resmi saya nyatakan ditutup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bisa bersama-sama. Mohon Bu Nunung, saya kembalikan. Terima kasih atas penutupan dari webinar ini, Bu Sias. Sebelum kita akhiri webinar ini, kepada seluruh yang hadir dalam webinar ini, mohon mengaktifkan seluruh videonya untuk menyampaikan salam perpisahan. Mohon untuk mengaktifkan videonya. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Ya. Mohon untuk menyampaikan salam perpisahannya, Bapak Ibu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nunung. Terima kasih Bapak. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih Pak Jumanto. Terima kasih Bu Nunung. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jumanto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri webinar yang pertama dan saya melihat begitu antusias dari para yang hadir hari ini. Semoga kita bisa melanjutkan ke webinar berikutnya yang temanya masih berhubungan dengan linguistik. Dan saya akhiri acara webinar ini dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap selalu sehat, bersemangat, dan mengikuti masa pandemi ini, dan semoga insya Allah segera berakhir. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Yu. Terima kasih Pak Faisal. Apakah masih ada di ruangan ini? Pak Faisal? Alhamdulillah Bu Sias. Udah ada di WA. Ini mah dari WA. Dari WA.